Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Robul Izati Aufe dan rekan saya Fajri Adi Pratama. Kali ini saya akan mewawancarai pelatih renang. Ya, Pelatih renang UNP, tidak. Saya dari klub BA. klub BA, biasa. Ya. Ya, Dengan kakak siapa? Kalau boleh tahu. oke, baiklah. Perkenalkan, nama saya Silvi Zaliha, bisa disapa dengan Coach Silvi dari pelatih renang dasar BA Syar Aquatic. Biasa, oke. Ya. Oh, sekarang kakak asal mana nih? Untuk saya berasal dari Provinsi Bengkulu. Saya di sini menempuh studi kuliah di Departemen Pendidikan Olahraga Universitas Negeri Padang. BP berapa tuh kak? Untuk saya BP 22. BP22. Oh, sekarang nih apa kesibukan kakaknya? Kesibukan saya sendiri selain menjadi seorang pelatih renang dasar di klub BA Syar Aquatic, saya seorang mahasiswa di Universitas Negeri Padang. Baik, Sudah lama melatih renang kak? Kurang lebih 1 tahun terakhir saya mulai menginjaki dunia renang, dunia air. Untuk hobi berenang mungkin dari SMA saya hobi berenang, tapi menjadi seorang pelatih kurang lebih 1 tahun terakhir ini. menurut kakak nih, bagaimana sih proses melatih orang yang dari nggak bisa berenang sama sekali sampai bisa jago berenang itu? Untuk cara melatihnya, Iya. bagaimana supaya mereka bisa dari nol. Yang pertama itu menurut saya harus ada kesiapan mental dari orangnya tersendiri. Jika mereka tidak ada kesiapan mental, maka proses belajar mereka untuk belajar berenang itu lebih lama, karena semua itu dimulai dari niat dan tekad. Kalau sudah ada tekad berarti sudah ada mental untuk memasuki air. Kan banyak di sana kan orang takut tenggelam, apalagi di kedalaman 180 ke atas. Semakin dalam semakin takut. Jadi di sana sebelumnya kita harus punya mental. Bagi murid saya sendiri harus punya mental. Dengan cara awalnya jika mereka masih takut-takut dengan air, maka di sana kita melakukan adaptasi air terlebih dahulu untuk menyesuaikan antara pikiran mereka dan ketakutan mereka. Jadi kalau kita adaptasi air itu sendiri, perlahan untuk menghilangkan ketakutan mereka sendiri. Kalau ada orang yang misalnya trauma gitu sama masa lalu kak, apa masih bisa jadi? Bisa, kalau menurut saya itu bisa. Jika orang trauma dari masa lalu karena pernah tenggelam, itu menjadi PR 2 orang. Yang pertama pelatih dan dia sendiri. Dengan cara dia harus punya tekad untuk menghilangkan trauma ini. Dan pelatih sendiri harus punya tekad untuk bisa menghilangkan trauma mereka sendiri. Jika mereka masih takut, maka adaptasi airnya perlahan, tidak langsung kita bawa mereka renang ke yang paling dalam. Awalnya kita mungkin dari kolam kecil, kolam bebek anak-anak, sampai mulai kita bawa ke dalam yang perlahan-perlahan mendalam. Jadi sudah terbiasa, di sana nanti trauma mereka akan hilang perlahan. Jadi di sana murid sendiri bisa menghilangkan trauma mereka dengan cara ada tekad, ada kemauan, dan ada dukungan. Berarti dari diri sendiri dulu ya kak? Menurut saya dari diri sendiri. Apa kesan yang menyenangkan kak saat melatih anak-anak berenang? Kesan yang menyenangkan itu, kalau menurut saya yang kesan menyenangkan mungkin bertemu anak-anak kecil yang sedang aktif-aktifnya, terutama yang masih balita. Saya pernah menangani yang di bawah 5 tahun, umur 3,5 tahun. Itu menyenangkan melatih mereka. Memang dia lagi aktif-aktifnya. Sampai mungkin saya pernah kewalahan untuk melatih dia. Lari-lari ke kolam besar, takutnya dia tenggelam. Di sana sebenarnya kewalahan tapi asik karena ada teman kita bermain, dan saya juga termasuk orang yang susah beradaptasi dengan anak kecil, yang nggak terlalu suka anak kecil. Tapi karena faktor keluarga saya
masih banyak kecil, jadi adik-adik saya masih banyak, jadi saya terbiasa menghadapi adik-adik yang begitu, anak-anak yang kecil, apalagi mereka sedang apa bahasanya toddler, nah gitu. Jadi udah terbiasa saya. Gitu ya, Kak. Jadi atlet renang tuh susah nggak sih Kak? Untuk jadi atlet renang Iya. tergantung orangnya itu. Jika dia punya tekad, dia bisa menjadi atlet. Jika dia tidak punya tekad, tekanan dari orang tuanya, kalau dia tidak ada tekad untuk dia sendiri menjadi atlet yang hebat, yang punya mental baja menghadapi program-program, dia apakah susah? Kan tujuan kita menjadi atlet itu meraih juara, biasanya itu kan. Tapi kalau tekanan dari orang tuanya itu susah. Jadi menjadi atlet itu ada 2 dukungan, ada 3 dukungan, dari diri sendiri, dari orang tua dan pelatih. Itu menurut saya. Bagaimana Kakak mengajarkan teknik pernapasan yang benar saat berenang bagi pemula, Kak? Bagi pemula, Ya, Kak. teknik pernapasan bagi pemula Ya, Kak. masih banyak yang mungkin pemula yang baru-baru mau belajar masih banyak salah mengeluarkan cara pernapasan. Ya, Kak. Kita di air dengan cara kita membuang nafas menggunakan hidung, mengambil nafas saat keluar air itu dengan mulut lebih dominan bagusnya. Tekniknya kalau untuk anak kecil, pertama kita ajarkan mereka untuk bermain dulu, meniup-niup air sampai mereka sudah beradaptasi, sudah terbiasa, baru kita bawa mereka mengajarkan mereka dengan teknik pernapasan yang baik dan benar. Kalau untuk yang dewasa itu mungkin lebih mudah diajarkan karena mereka sudah bisa menyerap yang kita kasih arahan, instruksi dari kita sendiri. Apa sih resiko jadi pelatih renang tuh Kak? Resiko pelatih renang mungkin banyak. Yang pertama, murid-murid seperti yang saya bilang tadi, anak-anak kecil itu resikonya sangat besar. Apalagi mereka loncat-loncat ke kolam yang besar, kolam yang dalam. Di sana nanti mereka belum bisa berenang, tapi itu resiko kita. Kita harus bertanggung jawab atas mereka sendiri. Jadi resiko yang sangat besar adalah anak-anak tenggelam, murid-murid kita tenggelam itu. Karena kenapa? Kalau cedera di dalam air itu tidak ada ampunnya. Tapi kalau olahraga lain, kalau cedera di misalnya lari, cedera, masih bisa bernapas? Masih. Tapi kalau kita tenggelam, cedera di dalam air, susah bernapas, berarti bakal tenggelam. Di sana resikonya paling besar menurut saya. Jadi bisa mati ya, Kak? Betul. Menurut Kakak orang-orang yang berenang asal-asalan gitu gimana? Menurut saya orang berenang yang berasal-asalan, asal dia paham dan ada tekad bisa mengendalikan diri mereka saat di kedalaman yang dalam dan tidak bisa digapai dengan kaki mereka, itu tidak masalah. Asal tekad dia, oh saya bisa. Dan di sana mereka mungkin bisa kayak gaya kata kaki ke bawah, kepala di atas, kayak anjing kalau berenang kepala di luar kan, kakinya asal-asalan kan. Asalkan mereka bisa begitu, yang penting mereka tidak tenggelam. Kadang juga ada tuh Kak, orang yang merasa bisa gitu kan, tapi pas sudah di tengah mereka hilang nggak, napasnya nggak sampai, Kak? nggak nyampe nafasnya gitu. Berarti mereka sendiri di sana belum sanggup. Jadi di sana siapapun yang melihatnya ketika mereka sudah melambaikan tangan, kalau rata-rata kan orang kalau tenggelam melambaikan tangan ke atas kan, ngeluarin tangan untuk ngasih isyarat. Di sana siapapun kita ada di sana, kita wajib membantu. Dengan syarat Anda bisa membantu, Anda bisa berenang. Jika Anda tidak bisa berenang tapi ingin membantu, itu bukan memberi solusi, tapi menambah masalah. Akhirnya Anda yang membantu, Anda ngikut tenggelam. Dari 1 korban jadi 2 korban. Nah, gitu. Kalau berenang di laut gitu gimana Kak? Apa beda dari kolam renang? Itu sangat beda. Beda. Di kolam renang itu airnya tenang, sedangkan di laut itu airnya
saling bertemu ombak. Jadi mereka kayak ada ombaknya, ada arusnya, itu berbeda, sangat berbeda. Kan banyak tuh orang yang merasa bisa di kolam renang, dicoba di laut, habis itu tenggelam. Gitu. Nah, itu sangat besar resikonya. Memang kalau biasa di kolam renang, ketemu di perairan terbuka itu sangat berbeda. Kolam renang itu tidak ada arusnya. Paling ketemu arus antara gerakan orang-orang saja, tidak sekencang arus-arus yang ada di perairan terbuka. Jadi, bakal sangat berbeda dari air kolam renang dan air perairan terbuka. Apa yang menjadi dasar penting dalam mengajarkan teknik renang bagi pemula, Kak? Dasar pentingnya, Ya, Kak. dasar pentingnya dari diri saya sendiri sebagai pelatih itu harus bertekad, anak ini targetnya harus ada target. Berapa pertemuan, berapa kali belajar, mereka harus bisa berenang. Bisa, Kak. Harus bisa berenang. Dan itu sebagai pelatih kita juga harus sabar melatih. Harus sabar memberi instruksi. Ada anak murid yang susah dibilangin. Saya suruh gaya dada, dia gaya bebas. Saya suruh kakinya kaki kata, mereka gaya bebas. Itu berbeda. Kan kalau gaya dada itu ketika kata kakinya, Ya. tidak sama dengan gaya bebas. Ya, bebas, Kak. Itu berarti mereka tidak mengikuti arahan dari saya. Di sana saya sebagai pelatih harus memberitahu sebisa mungkin untuk ikuti dulu arahan saya supaya lebih mudah untuk mempelajari renang. Renang, Kak. Tekniknya. Kalau menurut kakak gimana tanggapan yang anak-anak dipaksa untuk menjadi atlet renang oleh orang tuanya, tapi dari dirinya sendiri itu nggak mau? Kalau dari tekanan susah menurut saya, karena ya orang tuanya mendukung, tetapi diri seorang anak itu sendiri tidak mau, jadi bakal bertolak belakang. Bagusnya dari saya sih, orang tua itu harus mendukung hobi anaknya. Jika anak itu mau menjadi atlet renang, ya baru boleh didukung. Tapi jika anak dipaksa untuk menjadi atlet renang, kalaupun dipaksa, anak itu tekadnya tidak pernah mau, nggak ada keinginan, bakal susah. Jadi menjadi atlet renang itu emang harus dari diri sendiri ya? Iya betul, Dasarnya. harus dari diri sendiri. Bagaimana, Kak, cara mengatasi masalah yang sering dihadapi pemula, Kak? Seperti kesulitan mengepung atau takut menenggelamkan wajahnya, Kak? Itu Ya. PR dari pelatih. Masih takut untuk mengapung, Ya, Kak. memasukkan kepala. Kita perlu beradaptasi dulu, mengenali air dulu. Masih banyak ketakutan mereka untuk mencelupkan kepalanya ke air. Dari situ kita pelatih mulai beradaptasi dengan air. Mungkin ajak mereka bermain air dahulu, baru perlahan-perlahan masuk step by step untuk memasuki gaya yang akan kita pelajari. Kalau untuk menjadi pelatih renang tuh gimana tuh prosesnya, Kak? Untuk menjadi pelatih renang, Untuk semuanya kan, kalau mau menjadi pelatih renang, untuk menjadi pelatih renang apa harus masuk grup dulu atau? tidak. Kalian bisa sebenarnya individu membuka pelatihan renang sendiri, tetapi dengan syarat kalian sendiri harus menguasai gaya minimal basic lah, gaya dada dan gaya bebas. Itu dasar, itu basicnya renang yang mudah dipelajari. Dan kalian harus bisa cara menjelaskannya, cara mengajarinya, cara mengajarkan, mempraktekkan. Jika kalian ingin menjadi pelatih renang sedangkan kalian sendiri tidak bisa berenang, bagaimana bisa? Gitu. Setidaknya kalian harus menguasai gaya yang ingin Anda latih. Dan gerakan Anda sebelum melatih orang, lebih bagusnya untuk kalian lebih betul dulu, betulkan gaya renang kalian, baru kalian melatih orang. Kak, bagaimana cara menjaga motivasi peserta, Kak, agar tetap berlatih secara teratur, Kak?
Untuk itu kita harus selalu mengapresiasi apapun yang mereka lakukan. Awal mula mereka tidak bisa mengambil nafas, mengatur nafas di air. Ketika mereka bisa, kita harus apresiasi. Oh, kamu bagus, kamu bisa melakukan ini. Itu bakal tumbuh semangat dari anak murid itu sendiri, dari yang keinginan mereka. Perlahan tumbuh, oh saya bisa. Karena kenapa? Coach ini selalu memberi saya arahan yang baik dan selalu mengapresiasi saya apapun yang saya lakukan. Jika saya salah, bakal dibenari oleh coach itu sendiri. Apa sih kesan dan pesan kakak selama menjadi pelatih renang? Kesannya apa ya? Kesannya asik sih di sini. Seru ya? Seru. Untuk menjadi pelatih renang itu sangat seru. Apalagi menyukai dunia air. Pesan kakak nih untuk orang-orang yang mau memulai dari nol sampai Pesannya, menjadi jangan pernah takut untuk memulai. Kalau Anda takut untuk memulainya, maka di sana Anda susah untuk mendapatkannya. Tapi ketika Anda semangat untuk melakukannya dan tidak takut untuk melakukannya, di sana Anda bisa lebih mudah menangkap apapun yang diinginkan, bisa menggapainya, gitu istilahnya. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menguasai satu gaya renang? Kalau itu mungkin dari muridnya ya, ada beberapa muridnya yang agak melawan pembangkang. Saya suruh ini, dia tidak melakukan itu, malah dia lakukan yang lain. Jadi saya sering sekitar 4 pertemuan itu saya sudah lepas dari alat kickboard, pull buoy, apapun itu, pelampung, saya sudah lepas dari alat biasanya. Perlahan mereka bisa di pertemuan keempat itu baru mulai melepas. Pertemuan kelima mereka, target saya sudah bisa renang 20 meter dengan 1 kali berhenti mengambil nafas. Apa saja sih itu kak alat-alat yang dibutuhkan untuk belajar renang gitu? Kalau untuk pemula, lebih butuhnya kickboard. Kickboard tuh yang kayak Papan, papan gitu, ya. papan kecil gitu kak? Iya, papan. Kalau kickboard itu butuh untuk pertama kan biasanya kita memulai dari gerakan kaki, gerakan tangan, dan di sana juga papan. Misal kaki mereka masih jatuh, tidak streamline sama dengan air, jadi masih agak miring. Nah itu papan bisa membantu mereka naik kakinya. Kalau ingin menjadi atlet renang tuh kak, dimulai dari belajar apa dulu kak? Kaki, tangan, atau atur pernafasan? Pertama ya kita harus mulai dari pernafasan dong, Pernafasan dulu kak. karena urutan belajar itu adalah dengan cara bernafas, adaptasi air, bernafas, mengatur nafas di air, masuk ke kaki, masuk ke tangan, dan baru kita kombinasi dan gerakan intinya kita latih sampai mereka bisa, sampai mereka terbiasa. Kak, apa saja tanda-tanda bahwa seorang pemula sudah siap untuk beralih ke tingkat selanjutnya, Kak? Tanda-tandanya mereka sudah berani renang 50 meter tanpa berhenti. Ya, mungkin itu sudah sanggup mereka untuk berlatih lebih keras untuk menjadi seorang atlet menurut saya. Gitu ya, Kak. Ada tingkatan-tingkatannya kak? Kayak misalnya sekolah gitu, kelas 1, kelas 2, kelas 3. Kalau di dalam perlombaan renang itu dikelompokkan pengelompokan umur namanya. Ya, setiap umur, misal dari 2017 ke bawah itu KU6, terus 2016, 2017 itu KU5, begitu pengelompokan umurnya. Jadi selisih mereka itu mungkin 2 tahun atau 1 atau 2 tahun. Mereka satu kelompok umur namanya. Ada, Kak. Bagaimana cara memilih kolam renang yang aman dan nyaman untuk berlatih, Kak? Kolam renang yang aman dan nyaman.
Mungkin hampir semua kolam renang itu sama ya. Ya, kan ada airnya dari bagaimana? Itu tidak ada pengaruh kalau untuk air. Iya Kak. Itu tidak ada pengaruh untuk airnya. Tinggal kalian mau tidak untuk berlatih berenang di kolam ini? Gitu saja. Jadi untuk berlatih berenang itu tidak harus air gunung, air sumur, tidak. Tergantung. Soalnya di sini kita tidak mempunyai kolam pribadi ya. Kita menggunakan kolam umum, fasilitas umum gitu. Jadi kita ngikutin aja apa yang ada di kolam renang itu. Kan kolam tuh banyak tuh Kak, kayak ada kolam anak-anak, ada permainannya, kolam atletik. Sebenarnya kalau untuk fokus belajar berenang gimana Kak? Kalau untuk fokus belajar berenang, biasanya kalau dari saya sendiri itu pernah saya bawa dari ke adaptasi air ke kolam kecil, adaptasi mulai setelah dari kolam kecil sudah terbiasa di kolam kecil, baru saya bawa ke dalam, ke yang kedalaman kolam lebih dalam gitu. Berarti dari kolam kecil dulu. Ya bertahap- kalau dari bertahap saya, ya? iya bertahap. Jadi, Bang? Nggak ada lagi Bang. Baik, segitu saja. Terima kasih ya Kak. Baik, segitu saja wawancara kami hari ini. Terima kasih jika ada salah perkataan. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak.